Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema Sesungguhnya masuk surga itu pasti, bukan mudah-mudahan. Sebagian orang berkata bahwa tidak tahu apakah saya masuk surga atau tidak. Sebagian lagi berkata masuk surga itu nanti setelah mati. Yang lain berkata, masuk surga itu urusan Tuhan, tak ada orang yang tahu. Yang lain berkata, untuk bisa masuk surga harus bersih dari segala dosa, tidak lagi melanggar firman Tuhan. Sedangkan saya masih banyak dosa. Pandangan-pandangan ini akan kita uji dengan firman Tuhan. Kita mulai membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 8-9. Di sana ada kata pasti, tidak mudah-mudahan, tidak semoga, tapi pasti. Kemudian kita baca lagi Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak binasa. Saudara, firman Tuhan yang dua ini luar biasa. Berkata bahwa pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Yang lain kita baca lagi dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, 12 dan 13, dan sekarang kita baca ayat 13-nya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mestinya sekarang pun kita yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan Yesus mestinya sudah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi seharusnya, semestinya lah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa berkata, saya pasti masuk surga. Tuhan telah menjamin saya masuk surga. Berikutnya kita baca lagi dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus sekarang pergi ke sorga. Itu tujuannya menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara-saudara. Dan apabila tempat itu sudah disediakannya, sudah siap, ia akan datang kembali menjemputku, membawaku ke tempat di mana ia berada, supaya di mana ia, di situ aku. Jadi tempatku sekarang
sudah pasti ada di sorga. Dia akan datang kembali menjemputku, supaya di tempat di mana ia berada, aku pun di sana. Saudara, kita baca lagi sesuai dengan firman Tuhan yang kita kita dengar. Lukas pasal 5 ayat 20. Di sana dikatakan, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ada orang lumpuh dibawa oleh 5 orang, digotong dan diturunkan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kepada kita pun Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di kayu salib sana, itu adalah penebusan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditimpakan kepadanya, supaya kita yang berdosa tidak binasa lagi, supaya kita bersih dari dosa. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, oleh karena Dia maka kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi kita telah dikuduskan di kayu salib, dibersihkan dengan darahnya dosa-dosa kita, itu sekali dan untuk selama-lamanya. Kemudian 1 Petrus 2:24, Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib. Dosa-dosa kita telah dipikulnya di sana. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang menerima Dia, menerima Tuhan Yesus, diberikan Allah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang menerima Tuhan Yesus? Memang firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hatimu. Jikalau ada orang yang membuka, aku akan masuk dan berdiam di dalamnya. Jadi kalau kita membuka hati kita dan berkata, ya Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau, aku membuka hatiku dan mau menerimamu, maka Tuhan Yesus akan masuk dan berdiam dalam hati kita. Demikian saudara, firman Tuhan yang menunjukkan dosa kita sudah diampuni. Dan kepastian keselamatan bukan nanti, tapi sekarang. Sebab Tuhan tadi berkata, sekarang aja kita yang masih hidup, bahwa nanti penentuannya ialah sekarang. Bahwa kalau sekarang kita sudah memiliki hidup yang kekal, karena dosa kita sudah diampuni. Kalau ada orang berkata, dosa saya masih banyak. Iya, tapi kalau kau tidak percaya bahwa dosamu sudah diampuni di kayu salib, itulah yang membuat dosamu belum diampuni. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Jadi semua keluhan ataupun tanggapan tadi sudah terjawab. Bahwa oleh karena dosa, dosa pun sudah diampuni. Kalau kita berkata aku tidak tahu, memang kalau dari manusia sendiri tidak tahu, tetapi Tuhan kan memberitahukannya lewat firman Tuhan. Dan kita menjadi tahu. Dan kalau dikatakan itu urusan nanti setelah mati, iya masuk surga itu nanti. Tapi pengesahan atau pemberian hidup yang kekal itu sekarang, sebelum mati. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi perubahannya. Demikian saudara yang kekasih, terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.